Lu bilang lu udah jual 99% aset kripto lu dan lu staking di berbagai macam platform. Ya. Apa aja tuh, Bro? Ada banyak banget, dan sebenarnya andalan gue utama adalah private deal sejujurnya. Karena private deal itu menawarkan bunga yang di atas pasaran. Tentu dengan syarat minimum staking $100.000 misalnya untuk satu position itu. Nanti dia akan tawarin, ya sekarang sih pasaran di sekitar 25-35% gitu ya. Kalau ada yang di atas itu generous banget gitu. Tapi sebenarnya ini kan blend APR base which is USD plus token. Oke. Dan kalau kita bullish ke tokennya, bisa aja APR-nya lebih besar lagi. Tapi tentu kita harus menghitung dengan base assumption dong. Dengan dasar. Kalau misalnya rilisnya sesuai hitungan dia tuh berapa. Dan kita harus evaluasi, bener nggak segitu kira. Maksudnya kayak worth it nggak segitu. Jangan tiba-tiba kita emang udah dihitung di harga yang mahal sekali gitu. Dan kita bersabar karena tokennya kadang rilisnya lama. Kayak Treehouse nih. Gue udah kontrak mau 5 bulan. Kagak rilis tokennya. Kontraknya udah berakhir, tapi nggak rilis tokennya gitu loh. Padahal APR lumayan gede loh, untuk ETH 5%. Nah, kalau misalnya kan nggak semua orang punya akses private deal ya. Ada beberapa juga yang gue lakuin ya. Tapi yang paling gampang adalah satu pending, berarti di Morpho atau Euler atau AV. Nah, tergantung profil risiko. Kalau yang paling aman ya AV. Kalau yang rising atau yang growing ya Morpho dengan APR yang lebih gede daripada AV. Morpho ini gue lihat pasaran ini 17% ada nih ya. Euler sekitar segituan juga. Tapi Euler tuh pernah dihack bro. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Oh iya. Jadi kayak mungkin kayak merasa kalau mau tidur nyenyak mungkin Morpho atau AV aja. Lebih nyenyak gitu kan. Dan yang kedua adalah tempat trading yields, yaitu Pendle atau Spectra. Pilihannya ada beberapa pool sih yang potentially ngasih airdrop juga gitu loh. Ada Superform, itu 15%. Ada Resolve, tapi Resolve ini bentar lagi mau listing. Jadi menurut gua kalau baru mau masuk, pass. Ya kan? Ethereal tuh APR-nya kecil, 10%. Tapi mungkin listingnya mahal. Gitu loh. Jadi APR-nya kecil, tapi airdropnya bisa gede. Superform APR-nya lumayan gede. Mungkin listingnya airdropnya nggak tahu. Besar atau kecil, ada yang tahu sekarang. Terus, kalau protokol yang baru ya, ada yang menarik itu dalam arti APR-nya lumayan. Itu level USD bro. Level USD itu APR-nya lumayan tinggi. Coba gue double check ya. Itu di sekarang 20%. Agak tinggi kan dibanding pasaran. Iya. 20%. Itu 20% base APR atau Base. token? Base. Belum termasuk airdrop. Itu dari Pendle. 20% dari Pendle. Gitu. Terus apalagi coba ini. Resolve ada satu yang masih menarik, yaitu ngasih liquidity, GHO dan USR di curve, LP-nya masukin Spectra. Itu masih dapat 19%. Tapi itu udah berapa lapis tuh? Kompleks banget. Pada resiko USR-nya, GHO-nya, curve-nya, lapis. Ya kan? Terus lu ada pilihan lain lagi. Ini, gue baru inget gue. Stake DAO, inget gak lo? Stake DAO. Kayak Convex zaman dulu. Oh, yang logonya aneh. Logonya ini, Eleven. Iya. Iya, ingat. Jadi kalau Convex, buat orang yang nggak tahu ya, Convex itu dia basically dia punya liquid locker apa lagi bahasa Indonesia ya. Pokoknya di sistem ekonominya Convex dan Curve, lu bisa nge-lock tokennya secara permanen, nanti dapat vote escrow token tersebut, gunanya untuk lu bisa nge-lock token lu dan lu dapat vote escrow, yang mana lu dapat voting power untuk menentukan emisi. Nah, protokol seperti Convex dan StakeDAO itu meliquidkan vote escrow token lu. Jadi tokennya sama dia di lock, tapi lu dapat receipt token yang bisa lu jual di market anytime. Kayak Lido, kayak STETH-nya Lido, tapi ini Convex dan Curve. Otomatis yang mana mereka punya voting power kuat dong, dan mereka punya maximum boost untuk kalau dia nge-stake sesuatu di Curve. Jangan kayak Pendle. Misalnya nih, kalau lu mau dapat maximum boost di Pendle, terus lu nge-lock Pendle kan, tapi kan lu nggak punya. Nah, lu pakailah protokol si liquid locker, karena dia punya Pendle yang banyak karena orang nge-lock Pendle-nya, ya kan? Dan lu otomatis kalau lu nge-stake dia, lu dapat maximum boost. Paling dia dapat performance fee sekian persen. Jadi misal contoh aja nih yang level USD tadi deh. Kan base-nya itu 20%. Tapi kalau lu maximum boost, itu lu dapat 35%. Ya. Berarti kan ada selisih 15%. Revenue si protokol itu ya mungkin diambil kayak 2%. Performance fee lah, kayak gitu. Masuk ya bisnis modelnya. Iya. Nah, di StakeDAO itu lu ada USDS strategi yang menggunakan
Yearn Finance. Itu dapat 17%. Lumayan kan? Oke. Atau pakai LP biasa nih. LP biasa nih ada beberapa, ada yang 22%. Dolar/USR. Tapi kalau dolar gue agak kurang gimana ya. Karena kalau size-nya gede agak ngeri juga bos, ya kan. Kalau dolar ya. Iya. Terus apa namanya? Ya tapi maksudnya kalau di DeFi, pure DeFi, naked DeFi, ya 15-20% tuh masih dapat. Kalau mau lebih dari itu emang harus private deal gitu. Dan cara ngitungnya gimana? Ya gampang aja. Pengeluaran sebulan berapa? Ya kan? Terus tinggal dikali per tahunnya, dikali aja kalau bisa dapat 20% kali 5, ya kan? Misalnya pengeluaran gue per bulan 10 juta, per tahun 120 juta, ya kan? Kalau misalnya gue bisa kejar 20% per tahun dari staking ini rata ya, in average, berarti gue cuma butuh lagi nih hujat nanti. Gue butuh modal 600 juta. Kalau dapat 20% 120 juta per tahun dong, bisa hidup dengan staking aja. Tahun depan gitu lagi. Selama tidak ada perubahan ya. Kalau tiba-tiba misalnya married punya anak ya, hitungannya berubah. Iya. Kan? Tapi cara hitung udah itu. Kalau misalnya in average, gue nggak mau yang beresiko, terlalu beresiko, gue maunya cari yang 15% aja. Ya kali 7 berarti. Gitu loh. Berarti 120 juta dikali 7, berarti gue butuh modal 840 juta. Ya kalau ada duit lebih, mau stakingnya atau mau locknya 1 miliar, 1,5 miliar, ada buffer. Bisa ya liburan ke Swiss lah misalnya. Uang dari staking. Iya. Berarti kalau seandainya nih gue punya duit 1 miliar, kalau lu ada di posisi gue, lu akan lakukan apa dengan 1 miliar? 1 miliar paling mudah Pendle atau Morpho aja sih. Itu si level USD lah. Karena level USD, nah cara gini, kan lu berpikir, wah enak ya kalau jadi orang kaya staking aja level USD dapat 20%, 10 miliar. Tidak semudah itu karena lu harus cek kalau si level USD-nya lu jual di market ada nggak liquidity-nya 10 miliar. Nah, ada lagi lu kena di pack risk. Nah, kalau gue lihat level USD di curve, lu bisa jual ke USDC itu plus minus 2% 122 ring, which is 1,2 M, berarti 2 miliar ya. Nah, berarti kalau lu punya di 1 miliar, bagi aja 2-3 pool. 1 level USD, kan? Kedua, Superform. Superform itu bisa di withdraw ke USDC kapanpun. Oke. Nah, ini nggak perlu dijual, tidak ada slippage, aman. Nah, yang ketiga, ya lu pakai pure USDC, taruh aja di Morpho, dapat 15% misal. Jadi itu 15-20%, lu jaga itu aja. Dengan asumsi kan berarti ini sekitar 1 M itu sekitar nggak nyampe 100.000 kan berarti. Nah, menurut lu gue harus nyiapin gas fee berapa? Gas fee untuk operasional ngeklaim selama 1 Sekarang mah murah, ETH mah gas fee-nya berapa? Berapa nih sekarang? Gue-nya 0,7. Sekali transaksi nggak ada $5 bro. Paling nggak ada $5 lah. Buat staking, buat klaim $2. Sekarang ya siapa aja gas fee $100 udah cukup banget. untuk operasional Iya, kalau panjang itu. Iya, kalau ya kan ngeklaimnya bahkan ada yang nggak perlu diklaim. Ya kan kalau lu Morpho dapat terus tercompound. Bukan yang claim reward. Kalau Pendle iya claim reward. Justru kalau di compound ini dong, kalau lu mau jual prosesnya jadi lebih Withdraw aja USDC. Oh, Jadi langsung masuk kok. Bentuknya USDC. USDC lu bertambah. iya. Tinggal withdraw USDC. Simpel. Menarik. Yang susah, berarti lu kalau mau hemat gas fee, hindari yang sifatnya liquidity provision yang dual token. Ya kan, misalnya nih USDC, Curve USD. Lalu ngakalin 2 token, jualan 2 token. Ya kan, ngabisin gas fee. Jadi yang single token aja kalau mau hemat gas fee. Iya. Atau leverage PT. Tapi ya kalau leverage PT nggak bisa diklaim. Tungguin sampai maturity date. Iya. Gue lumayan kaget kalau ternyata StakeDAO konsepnya kayak gini. Cuman mewakili netizen nih, gue harus bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Curve sama Convex Finance? Untuk itu gue jelasin di video selanjutnya.